Shalom, selamat pagi adik-adikku yang dikasihi dalam nama Kristus. Ketemu lagi dengan abang kalian yang tertampan se-Tangerang Selatan ini. Canda. Nah, kita mau balik lagi, mau ibadah jarak jauh lagi, walaupun kita terpisah oleh jarak. Kita lagi kurang bisa bertemu karena COVID ini, tapi abang yakin kita harus tetap mengisi waktu kita dengan baik dimanapun kita berada. Oke, sebelum kita mulai sharing firman Tuhan hari ini, ada baiknya kita angkat satu pujian dulu sebelum kita berdoa. Kalian pasti semua udah tahu lagu inilah. Lagunya itu Tuhan adalah gembalaku. Oke ya, mari kita bersatu di dalam doa. Kita semuanya lipat tangan, tutup mata. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur karena kasih-Mu ya Bapa. Kami anak-anak-Mu mau mendengarkan firman-Mu. Karena kasih-Mu ya Bapa, Engkau selalu mempersatukan hati kami dimanapun kami berada. Karena kasih-Mu pula ya Bapa, kami selalu dapat beribadah walaupun keadaan mungkin sangat sulit buat kami. Terpuji nama-Mu selalu ya Bapa. Kami mengucap syukur buat segala berkat, kesehatan, nafas, kehidupan yang selalu Engkau berikan buat kami. Biar kiranya itu selalu dapat kami lakukan ya Bapa, dapat kami pergunakan segala berkat-Mu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, bekerja, membantu orang tua dimanapun mereka berada. Terima kasih ya Bapa. Sekarang kami anak-anak mendengarkan firman-Mu, Kau bantu hamba-Mu untuk menyampaikannya. Terpuji nama-Mu, dan nama Yesus kami telah berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Oke teman-teman, ya kita mau baca firman Tuhan dulu.
seperti biasa kita hari ini tuh temanya adalah saling menggembalakan. Ada yang pernah pengalaman gembala? Gembala domba, gembala bebek, gembala kambing. Oke, firman Tuhan pada hari ini diambil dari Yohanes 21 ayat 15 sampai 19. Buka dulu ya Yohanes 21 ayat 15 sampai 19. Oke. Kita baca firman Tuhan ya, Abang baca. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata padanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, kau mengikat pinggangmu sendiri, dan kau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau, dan bawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dan hal ini dikatakan untuk menyatakan bahwa Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata pada Petrus, "Ikutlah aku." Maaf bersinnya, memang kalau lagi covid kayak gini, bersin sama batuk itu hal-hal yang mengkhawatirkan. Kenapa? Karena ya gitu, semua gejalanya kan kalau nggak pilek, batuk. Tapi puji Tuhan ini bersin karena kipas. Ada kipas soalnya di sini. Kalau nggak pakai kipas panas. Oke. Di sini ceritanya tentang saling mengembalakan. Tuhan Yesus sampai nanya sama si Petrus 3 kali, dan si Petrus sampai sedih dengarnya. Maka sampai ayat ke-17 dibilang, maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya. Oke. Di zaman-zaman seperti sekarang ya, kalau dibilang era milenial, adik-adikku sekalian, semua orang itu sibuk sama urusannya masing-masing. Bener gak? Coba abang tanya kalian satu-satu, dan kalian jawab dalam hati kalian, selama covid ini kalian sibuk ngapain sih? Aku gak sibuk mah, aku rebahan doang. Ayo, ngapain aja tuh rebahan gitu. Main handphone, main Mobile Legend, main apalagi PUBG, Free Fire, adalah tuh semualah kalian sebutin. Kalian kan suka main itu habis sekolah minggu kan. Kita kadang sering sibuk urusan masing-masing, terus gak peduli sama orang. Kalau orang tua kita bilang itu sering bahasanya, kok kau sibuk dengan duniamu sendiri. Nah, ada kata sibuk dengan dunianya sendiri. Emang kita punya dunia, emang kita bulat ya, kayak bumi gitu. Ya abang bulat emang, cuman bukan itu maksudnya. Sibuk dengan dunianya sendiri. Tahu kalian paham nggak sibuk dengan dunia sendiri? Itu tuh kayak kalau misalnya kalian lagi ngapa-ngapain, misalnya kalau kalian lagi main apa sih namanya, main kayak tadi abang bilang, main Mobile Legend atau main PUBG. Ketika kalian main itu, kalian akan melupakan segala hal, kayak nggak mau diganggu. Kayak misalnya lagi main PUBG itu, tiba-tiba ada yang teriak, "Ben, tolong buka pagar dulu," gitu. Terus kita nggak ada respon gitu, nggak ada respon, udah diam aja, lanjutnya kayak nggak ada. Ya udah, terjebak dengan dunianya sendiri gitu. Pernah nggak kalian seperti itu? Jujur seperti itu. Abang pun pernah sibuk dengan
Dunia game pernah. Dulu waktu kuliah itu abang suka main game memang, sampai sibuk main game, lupa kuliah gitu. Terus ada juga kadang sibuk sekarang sama dunia kerja, sampai kadang lupa makan. Boleh kita sibuk, tetapi kita nggak boleh melupakan uh, apa yang menjadi kebutuhan kita, apa yang menjadi tugas kita selain kesibukan kita. Kalau kita memang sibuk bekerja, sibuk belajar, ya it's okay lah. Tetapi memang bukan berarti kalian nggak berhenti menolong. Seperti itu. Papa mama kalian bukannya tolong bantu dulu angkatin galon gitu. Enggak, bentar lama besok ulangan gitu. Ya memang kadang itu dilematis ya. Dilema kita mau bantuin tapi nanti takutnya nggak fokus belajar gitu. Tetapi membantu orang tua itu penting. Ya, sejenak lah tinggalkan, baru bantu lagi. Baru belajar lagi seperti itu. Boleh kita sibuk dengan hal yang baik, tetapi bukan berarti melupakan kebutuhan kita kayak mandi, makan, belajar, jangan sampai lupa makan. Kalau ibarat kata, kalau tidak ada logistik maka tidak ada logika. Nggak ada yang masuk, maka nggak ada. Otak ini butuh nutrisi tuh. Oke. Sibuk dengan dunia mereka sendiri. Ya, banyak orang itu sibuk dengan dunia sampai mereka bersikap masa bodoh terhadap dunia sesamanya. Nah, ini yang tidak boleh. Kita sibuk, tapi jangan sampai kita masa bodoh. Kita harus peduli. Seperti itu. Kalau dibilang masa bodoh dengan dunianya, dengan dunia sesama gitu. Jadi ibarat kata tuh, kalau misalnya kalian dalam keluarga itu kayak kalian terpencil sendiri gitu loh, dengan asik dengan urusan kalian sendiri, sampai kalian tuh nggak tahu papa kalian lagi ngapain, mama kalian lagi ngapain, atau mungkin adik atau kakak kalian lagi ngapain, tuh kalian sampai nggak tahu, saking sibuknya berdiri sendiri. Sampai ditanya mana adikmu, nggak tahu gitu ya, nggak ada perhatian. Apakah sikap seperti ini boleh? Enggak ya. Oke, lanjut. Oke, ada bacana. Akibatnya pemuda zaman sekarang jadi pribadi-pribadi yang memisahkan diri dari relasi samanya. Oke, kita itu bukan makhluk individual, ngerti ya? Kita adalah makhluk sosial. Kita membutuhkan orang lain, dan orang lain juga butuh kita. Siapa di sini yang di keluarganya nggak saling membutuhkan? Nggak mungkin. Kalian ada di dunia ini, itu berkat siapa? Berkat Tuhan lewat papa mama kalian. Kalau nggak ada papa mama kalian, kalian nggak ada. Kesimpulannya adalah kalian membutuhkan papa mama kalian untuk ada. Ngebayangin gak sih kalau kalian itu sekarang bisa hidup, bisa mungkin tidur enak, makan, minum, itu berkat orang tua kalian juga, berkat Tuhan juga. Jangan kita memisahkan diri. Memang kadang kita kesel gitu lah dengan segala aktivitas, rutinitas gitu. Disuruh ini, disuruh itu gitu. Tapi itu kewajiban, gak boleh ditinggalkan. Oleh karena itu penting bagi pemuda untuk kembali menyadari bahwa Tuhan mengendaki agar mereka dapat saling mengembalakan dalam relasi yang penuh kasih dalam Kristus. Kita saling mengingatkan. Abang udah bikin grup WA nih. Itu isinya kalian semua. Abang selalu bilang, jangan kalian bergaul ya cewek-cewek, cowok-cowok gitu. Harus saling terbuka. Ketika kalian beranjak menuju transisi menuju dewasa, kalian tidak bisa terbatas oleh gender lagi. Ya, kalian harus belajar menerima, menjadi daya tarik atau tertarik dengan lawan jenis. Gitu. Ini pembahasannya ini masalah sosial loh ya, bukan masalah asmara. Gak usah dibahas yang itu, jangan, belum cukup umur. Ya, kita adalah dalam batas persahabatan gitu. Jangan sampai, ya mungkin sekarang banyak ya kalian denger di Instagram atau mungkin Twitter atau apa, udah pacaran, nggak mau kalah aku bang gitu. Aduh, penyesalan datangnya kemudian hari. Ya seperti itulah.
jangan memulai suatu hal yang harusnya nggak dimulai. Oke, pemuda harus lebih menyatakan kepedulian dan kesediaan untuk membuka mata dan hati bagi orang lain agar mereka dapat saling menggembalakan. Oke, ini kita harus menyatakan kepedulian dan kesediaan. Bukan modus ya. Lihat mungkin orang kita suka kesusahan gitu terus ya aku bantuin kamu gitu. Bukan. Nggak kayak gitu. Ya. Nggak melihat kesempatan dalam kesempitan. Ya. Kita harus dimana saat apapun, mau di sekolah, di rumah, kok ada yang susahan bantu, peduli gitu. Adeknya numpain air misalnya, adek masih kecil gitu, numpain air, terus dia numpain air, terus diketawain, terus nangis, itu bukan peduli namanya, itu itu jahat. Yang tobo ya diajarin adeknya ngelap lantai gitu, atau enggak kalau misal belum bisa ya kalian dulu yang ngelap gitu. Abang dulu untuk memulai hal itu susah, jujur aja, karena abang bilang yang salah dia, kok yang tanggung jawab aku. Ternyata saat-saat belum nggak lama setelah itu ya udah mulai abang ya cukup bertumbuh atau apa, akhirnya paham kalau misalnya adik kita buat salah atau apa, itu tanggung jawab kita juga sebagai keluarga gitu. Kalau misalnya contoh adik kalian nggak ngerti matematika, padahal kakaknya juara olimpiade matematika, adiknya nggak ngerti matematika sama sekali gitu, karena nggak pernah diajarin sama kakaknya. Apakah kakaknya seorang berhasil mengembalakan adiknya dalam hal matematika? Menurut abang enggak. Ketika adiknya susah dalam hal itu, kau punya talenta dalam hal itu, misalnya dalam hal matematika ya, adikmu susah ngerti matematika gimana, kau punya talenta dalam hal ngitung-menghitung, ajarin. Ilmu harus dibagi. Cara mengembalakan itu bukan kalian megang tongkat terus kalian ngangon domba atau ngangon bebek. Enggak kayak gitu. Itu adalah teknis pengembalaan binatang. Terus Tuhan Yesus mengembalakan kita gimana? Itu ke jalan yang benar. Apa konsep pengembalaan itu? Supaya kita nggak buat salah. Kalau misalnya gembala domba, misalnya kan domba kan banyak misalnya, udah 100 gitu. Kalau misalnya ada dombanya ketinggalan atau jalannya miring sedikit nggak lurus gitu kan, otomatis gembalanya ngelurusin kan. Jangan. Sama bebek juga digituin atau kambing gitu. Sama tujuan gembala itu. Tuhan Yesus mengembalakan kita tuh itu. Kita adalah dombanya, Tuhan Yesus gembalanya. Tujuan Tuhan Yesus ngingetin kita atau kadang mungkin menghukum kita, ngasih punishment atau mungkin nyentil, mungkin itu supaya kita lurus lagi. Bukan supaya kita Tuhan Yesus iseng atau karena kita berbuat jahat. Enggak. Semua yang Tuhan Yesus lakukan buat kita itu adalah demi kebaikan. Bukan karena kalian nakal atau apa. Memang kadang kita nakal atau kadang kita bikin yang nggak baik gitu. Tapi tujuan Tuhan Yesus itu baik, mengarahkan kita ke jalan yang lurus. Bahkan ketika dombanya ketinggalan sekalipun tetap ditungguin sama gembalanya supaya tetap di dalam kelompok. Seperti itu ya. Itulah tentang pengembalaan. Kita harus saling mengembalakan, saling ngingetin. Konsep mungkin yang paling kalian pahami, saling ngingetin aja. Supaya kalau misalnya ke teman kalian yang berbuat dosa atau teman kalian yang temen yang ngerokok gitu, ingetin dia jangan. Atau mungkin teman ada yang kalian lihat ngebolos, ya jangan. Dengan sih lihat temen bolos terus habis itu pas dia masuk nyontek catatan kalian, padahal kalian selama itu di kelas capek nyatet, terus dia dengan enak-enaknya minjem catatan kalian tanpa ngenegerin guru. Itu emang enak? Enggak kan? Padahal mendingan kalian tuh cegah dia, gak usah bolos lah, udah gitu. Kelihatannya gampang. Tapi berdoalah supaya kalian tuh mampu ngelakuin itu. Memang susah kok, jujur aja abang dulu susah ngelakuin itu. Tetapi makin lama makin terlatih.
kalian akan semakin tahu mana yang baik, mana yang benar. Dan kadang kita susah ngelakuin hal yang baik karena malu, atau mungkin karena takut ngelakuin suatu hal yang benar karena ragu-ragu gitu. Gak apa-apa, ngumpulin niat dulu, ada kemauan, nanti ada kok. Oke, seperti itulah pembahasan kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan adik-adikku semuanya paham, tahulah kan abang ngajarnya gimana. Dan yang pasti ingat satu hal, bahwa di masa-masa sekarang ini kalian gak boleh berhenti berdoa buat orang tua kalian, buat saudara-saudara, adik kakak kalian, supaya keadaan COVID ini dipulihkan semuanya. Semakin hari semakin pulih, semakin banyak yang sembuh, semakin sedikit yang terjangkit. Ya, kalian juga jaga kesehatan, jangan keluyuran, jangan keluar-keluar dulu kecuali ada hal yang penting. Kalau memang kalian harus sekolah kalian masuk, ya udah. Tapi jangan lupa pakai masker, cuci tangan 20 detik. Itu harus ya, cuci tangan tuh yang kayak gini, telapak, terus habis itu sela-sela jari gini, punggung, terus jempol, terus pergelangan, terus selama 20 detik. Itu kalau kalian mau gampang, itu cuci tangan sambil nyanyi Happy birthday to you, happy birthday. Itu happy birthday ini nyanyi sampai 2 kali. Habis gini, terus gini. Ambil nyanyi happy birthday 2 kali, itu 20 detik. Nah, itu triknya. Kalau kalian gak mau bosan, atau cari lagu lain lah, terserah gitu. Yang penting 20 detik gitu. Dan yang penting cuci tangan. Mau habis makan jangan sembarangan megang mata, hidung, mulut. Itu jangan kalau habis dari luar ya. Biasanya cuci tangan dulu. Karena menularnya itu lewat itu mata, hidung, mulut, atau mungkin keringat. Ya. Oke, sampai di sini perjumpaan kita pada hari ini. Jangan lupa tetap rajin berdoa, rajin baca firman Tuhan tiap hari. Walaupun ya memang sulit untuk membawa kedisiplinan itu, tapi itu penting, baca firman Tuhan tiap hari. Terus jangan lupa berdoa selalu, pagi, siang, malam, makan juga pagi sebelum tidur juga. Oke? Baik, sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami ucap syukur buat firman yang telah Kau sampaikan pada kami melalui hamba-Mu. Biarlah anak-anak-Mu ini Bapa dapat semakin mengenal Engkau. Biarlah mereka menjadi kepala bukan menjadi ekor. Tahu arti dari mengembalakan, mau mengingatkan teman-temannya, dan mereka menjadi anak-anak yang peduli, makhluk yang sosial, yang saling membutuhkan satu sama lain. Biar anak-anak Kamu selalu dapat berinteraksi dimanapun mereka berada, melalui jarak jauh, melalui grup WhatsApp, atau dimanapun. Anak-anak-Mu ini Bapak rindu untuk bertemu kembali. Biar kiranya Engkau pulihkan keadaan saat ini Bapak, saat-saat pembatasan sosial berskala besar ini. Biarlah kiranya Engkau yang pulihkan penyakit ini agar kami dapat bersuah kembali. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Dalam nama Kristus Yesus kami telah berdoa ucap syukur. Kita berdoa Bapa kami. Bapa kami di surga, dikuduskan nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih.
Solideo Gloria. Bye bye, sampai ketemu minggu depan. Shalom, Tuhan memberkati.